Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang kebaikan tak terduga. Pada waktu saya renungkan bagian firman Tuhan, saya ajak kita lihat sama-sama di Roma pasal 12 ayat 20. Berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Satu perkara yang saya ingat yaitu Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 26 dicatat Daud kedua kalinya mengalami pertolongan Tuhan bebas dari maut. Kalau kita mengingat akan perkataan seterumu lapar, beri ia makan, jika ia haus, beri dia minum. Tentu ini bukan hanya bicara tentang barang fisik. Kita bisa sama-sama melihat hal ini dalam tindakan bahwa ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kita mengikuti akan kisah hidup Daud di dalam 1 Samuel pasal 26, di situ Daud terluput kedua kalinya dari kematian. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Daud terluput, ya, ada banyak judul yang lainnya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu bagus. Ya, Daud mempermalukan Saul kedua kalinya. Mengapa dikatakan mempermalukan Saul kedua kalinya? Karena begini, Saul itu mencari cara untuk membunuh Daud berkali-kali. Dan kita tahu, ya, dimulai dari kehidupan Daud yang dimana dia diurapi di masa remajanya dan dinubuatkan akan menjadi raja Israel. Nah, Samuel lah yang mengurapi Daud waktu ke rumah daripada Daud, yaitu rumah Isai, orang tuanya. Daud itu tidak terhitung. Kakak-kakaknya lah yang tampil satu persatu. Tapi Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Nah, kita tahu bahwa Daud berkenan di hati Tuhan. Tuhan pilih dia. Dan waktu Daud dipanggil, Samuel berkata, kita tidak akan duduk makan sebelum orang yang dipilih Tuhan itu muncul. Masih adakah anakmu Isai? Muncullah Daud. Ada banyak sekali pelajaran yang penting di situ. Salah satunya kita tahu kebenaran yang berbicara bahwa seseorang yang dipakai Tuhan itu dia tidak perlu mempromosikan diri. Daud ada di padang rumput menggembalakan kambing domba. Daud tidak pernah mempromosikan diri untuk orang kenal, untuk dipilih. Daud ada di tempat yang tidak dikenal, bahkan tidak didaftarkan namanya, tidak harus dipanggil pulang. Tapi Tuhan pilih dia. Nah, hari ini kita tahu bahwa setiap kita, bahwa kita boleh bersama-sama bertemu dalam Zoom seperti ini juga anugerah Tuhan. Kita bisa tahu linknya, teman kita bisa ingat kita bisa diajak bergabung, semua anugerah Tuhan. Nah, sampai kita lihat Daud yang tidak dikenal, yang akhirnya diurapi, dia maju ke medan peperangan dengan tujuan yang pertama, antar makanan ke kakak-kakaknya. Dia melihat bagaimana Goliat menghina pasukan Allah. Dia maju melawan Goliat. Dan kita dapatkan satu pengertian, kebenaran, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Itu bukan kemenangan secara manusia yang sanggup, tetapi Tuhan mampukan. Sekali lagi ingat,
Daud memenangkan peperangan terhadap Goliat karena Tuhan yang memampukan dia. Bagaimana seorang remaja, badan kecil, melawan orang yang begitu raksasa dengan semua perlengkapan senjata perang, dan Daud bisa menang. Nah, dari kemenangan itu, Daud masuk ke istana. Daud tidak pernah minta masuk istana. Saul yang mengundang dia masuk istana. Tapi Saul akhirnya dikuasai kebencian karena Daud dipuji-puji, membunuh, beraksa-laksa. Saul hanya membunuh beribu-ribu. Saul lupa bahwa dia masuk istana karena Tuhan yang pilih. Dia membiarkan kebencian berdiam dalam hatinya. Iri hati membuat dia sesak. Iri hati adalah sampah yang memenuhi hatinya dan membuat dia akhirnya ingin membunuh orang yang pernah mengalahkan Goliat. Kebencian dan iri membuat dia terfokus kepada Daud, dan dia tidak fokus menata pemerintahan dan membawa umat Israel bergaul dengan Tuhan. Dia kejar hidup Daud. Dia mau bunuh Daud. Dan dicatatlah, keberhasilan dia mengepung Daud yang pertama kali, Tuhan luputkan Daud. Dan Daud berkata, "Mengapa, hai bapakku Saul, engkau mau membunuh aku?" Dan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Daud lepaskan Saul. Yang kedua kali adalah kejadian di 1 Samuel pasal 26. Dan sekali lagi, Daud yang diberitahukan oleh orang sekitarnya bahwa ini kesempatan. Orang yang mau membunuh kamu tidak sadar hidupnya sedang di dalam ancaman dan kamu bisa bunuh. Daud berkata, dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud perkatakan ini kepada Saul ketika dia lepaskan Saul. Daud berkata, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Daud berkata tentang dirinya yang sungguh-sungguh mau hidup menurut kebenaran dan setia di dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Dan Daud memperkatakan perkataan iman. Tuhan akan membalas. Daud berkata bahwa dia telah hidup dengan benar dan setia. Dengan perkataan itu, sebenarnya dia mau memberitahukan kepada kepada Saul, bahwa, "Hai Saul, aku hidup percaya bahwa Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang." Ini pernyataan iman dia, percaya kepada Tuhan. Ketika dia melepaskan Saul dan tidak membunuh Saul di hadapan Saul, dia berteriak dan berkata, Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Hari ini, ketika kita melihat firman Tuhan yang berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, dengan berbuat demikian, kita sedang menyatakan iman kita. Waktu memperlakukan setru, musuh kita, dengan kebaikan, kita sedang menjalankan sebuah iman bahwa Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Ada orang gak tahan, cepat-cepat pingin nuntut balas. Menyebut diri anak Tuhan, tetapi sedikit tersinggung, pingin balas. Sedikit tersinggung, hati gak nyaman. Waktu diperlakukan tidak adil, itu disimpan sampai matahari terbenam. Kalau kita berkata kita orang beriman, kita beriman kepada Tuhan yang akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Jadi sikap hidup kita adalah kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan setia saja. Urusan yang lain Tuhan akan balas. Nah, inilah pernyataan Daud di hadapan Saul. Selanjutnya di situ dikatakan, sebab Tuhan
menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Ini alasan Daud. Daud berkata, Saul, hari ini aku punya kesempatan untuk membunuh kamu. Dan kesempatan itu bukan karena aku pintar sembunyi, bukan karena kamu salah langkah, enggak. Tuhan atur semua dalam kendali Tuhan. Sampai engkau yang membunuh aku, Tuhan kasih kesempatan, aku bisa bunuh kamu. Tuhan balikkan keadaan. Sahabat doa, dengar baik-baik. Orang bisa mengutuki, aku tunggu presiden mati dulu, baru aku berbuat sesuatu untuk negara ini. Presiden ini gini. Oh, dicaci, dimaki. Bahkan ngomongnya kasar. Ngutuk-ngutuk lagi. Berani lagi bicara di media sosial. Aku tunggu presiden yang sekarang mati, baru aku mau berbuat sesuatu untuk negara. Jangan ngomong begitu loh. Nggak taunya mati duluan. Daud berkata, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ke dalam tanganmu. Nah, kenapa Daud menyatakan iman demikian? Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Karena saat itu Daud sudah menyaksikan Tuhan membalas. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan membalikkan keadaan dari yang mau membunuh dia. Keadaan nyawanya justru terancam orang itu. Maka Daud melihat ini upah. Ini saja kejadian hidup sebelum jadi raja. Daud sudah melihat Tuhan membalas kebenaran kesetiaan setiap orang. Tapi Daud menyatakan satu hal. Sekalipun itu kesempatan dari Tuhan, dia tetap pegang prinsip. Aku tidak mau menjamah orang diurapi Tuhan. Walaupun saat itu kita tahu bahwa Saul sudah tidak diurapi Tuhan. Tapi bagi Daud, orang milik Tuhan, biarkan urusannya sama tuannya. Sahabat doa, saudara dan saya milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, urusannya tuannya yang urus. Kita nggak usah ngurus. Jadi kalau ada orang menyinggung perasaan, ada rekan kerja yang tidak cocok, ada keluarga yang saling tidak sesuai, ada terjadi fitnah, ada terjadi hal yang tidak enak, apa yang kita lakukan? Udah, itu urusan dia sama tuannya. Urusan kita sama tuan kita. Kita punya tuan. Minta tuan kita yang bertindak, jangan kita yang bertindak. Karena itulah di dalam Roma pasal 12 ayat 20 berkata, perlakukan musuhmu, beri dia makan, beri dia minum, kalau dia lapar dia haus. Dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara di atas kepalanya. Apa artinya? Kamu melakukan yang terbaik. Seperti yang diberikan judul dalam bahasa Inggris, Daud mempermalukan Saul. Mempermalukan. Nah, Daud adalah orang yang mendahulukan Tuhan dalam sikap hidupnya. Saya beritahu kita sama-sama 3 hal. Kenapa saya katakan Daud mendahulukan Tuhan? Dia tidak mau mendahului Tuhan dalam menghakimi. Dia tidak mau menghakimi. Itu urusan Tuhan. Jadi yang dia lakukan adalah dia lepaskan Saul. Nah, disinilah saya melihat Daud orang yang bertindak sesuai dengan langkah Tuhan, berjalan dengan iramanya Tuhan, melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan, dan memutuskan kehidupan sesuai dengan keputusan ilahi. Dia tidak mau mendahului. Kalau Tuhan sudah melangkah, kita baru melangkah. Jangan Tuhan belum melangkah, kita melangkah. Musa berdoa, jangan biarkan aku melangkah kalau engkau tidak melangkah. Itu doa Musa. Tapi kalau Tuhan melangkah, jangan tinggalkan aku. Aku mau seirama dengan Tuhan. Jadi, kejadian hidup tadi Daud yang sudah saya kisahkan untuk kita semua, urutannya. Di situ, saya bawa kita melihat yang pertama. Apa arti mendahulukan Tuhan? Yaitu orang yang percaya cara Tuhan bertindak melampaui pikiran manusia untuk menolong.
Jadi Daud percaya bahwa cara Tuhan melampaui pikiran dia untuk menolong dia. Kalau cara Tuhan melampaui pikiran, yang dia lakukan, tundukkan pikiran di hadapan Tuhan. Kalau mau bicara nggak ngerti, Daud juga nggak ngerti. Tuhan, aku bunuh Goliat loh. Kok aku difitnah? Daud difitnah. Daud bisa berdoa, Tuhan, aku bela bangsaku. Tapi sekarang rakyat mengkhianati aku, laporkan ke Saul di mana aku sembunyi. Daud nggak ngerti. Kenapa aku membela bangsa justru aku dikhianati? Kenapa aku membunuh Goliat, aku yang mau dibunuh? Kenapa aku mengabdi dengan tulus, ikhlas, aku mau dibunuh oleh Saul? Aku nyanyi di depan dia, tulus aku memuji nyanyi. Orang yang nyanyi tenangkan hatinya dia, aku mau dibunuh. Nah, nggak ngerti. Lalu dalam perjalanan Daud juga bisa berkata, aku udah diurapi jadi raja, kok aku dikejar-kejar? Aku nggak minta jadi raja loh. Nah, yang kedua lihat, kita tidak sanggup menyelami jalan Tuhan. Semua kejadian hidup Daud itu kita nggak bisa selami. Daud bahkan nggak bisa menyelami. Harus lari dikejar-kejar. Maka Daud tidak mendahului Tuhan. Dia justru mendahulukan Tuhan. Ingat, bukan mendahului Tuhan, tapi mendahulukan Tuhan. Bagaimana cara mendahulukan Tuhan? Dan apa artinya mendahulukan Tuhan? Kita harus mengerti, kita tidak sanggup menyelami jalan Tuhan. Kita perlu saat teduh, kita perlu diam dulu, biar Tuhan yang mimpin. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat anak-anaknya ditindas. Terbukti. Jadi, kalau kita mau memegang prinsip hidup mendahulukan Tuhan, pikirkan 3 hal ini. Bahwa cara Tuhan melampaui pikiran kita dalam menolong kita. Kedua, bahwa kita tidak sanggup menyelami jalan Tuhan. Yang ketiga, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat anak-anaknya ditindas. Hari-hari ini mungkin kita bergumul. Tuhan, aku gak ngerti loh Tuhan. Ya memang gak ngerti. Pikiran Tuhan sedang bekerja dengan cara rencana Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku gak ngerti. Ini jalan yang gak terselami. Seperti Daud. Bagaimana bisa mengerti? Diurapi jadi raja, dia gak pernah minta jadi raja. Dipanggil pulang dari padang rumput, diurapi jadi raja. Habis diurapi, mendapat kemenangan, mengalahkan Goliat. Akhirnya mau dibunuh, dikejar-kejar. Gak ngerti cara Tuhan memimpin dia jadi raja. Itu proses dari Tuhan. Karena itu, sahabat doa, yuk, ingat, kita tetap harus melakukan kebaikan yang tak terduga. Dalam hidup kita, menaburkan kebaikan. Seperti Daud. Ada kesempatan membunuh Saul. Musuh, seteru. Dia beri makan, dia beri minum. Artinya beri makan, beri minum. Dia perlakukan dengan pengampunan. Tunggu waktunya Tuhan. In God's time. Ada waktunya Tuhan. Tuhan mengharapkan ketaatan total kita pada cara dan waktu Tuhan. Jangan kita mengacaukan hidup dengan berupaya menyelesaikan sendiri masalah kita. Daud punya kesempatan. Saul yang mau bunuh dia ada di depan dia. Dan tidak sadar Daud di belakang dia. Tapi Daud tidak mau menyelesaikan masalah hidupnya. Wah, saya masalahnya berat. Sembunyi-sembunyi, makan tersembunyi, keluar hati-hati, mau dibunuh orang, bersembunyi kemana-mana. Aduh, hidup aku capek, masalah hidupku banyak. Dan masalahnya adalah orang ini nih, Saul nih, ini yang bikin aku masalah. Ini orang yang datangin aku, bikin aku banyak masalah. Yang datangkan masalah hidupku. Kalau aku bunuh dia, masalahku selesai. Hati-hati. Jangan kita mengacaukan hidup dengan berupaya menyelesaikan sendiri masalah kita. Saudara mau tahu masalah Daud apa? Bukan Saul yang kelihatan. Bukan. Masalah Daud adalah Tuhan sedang proses dia, mempersiapkan dia jadi raja. Jadi ingat, Tuhan mengharapkan ketaatan total pada cara dan waktu Tuhan.
jangan kita mengacaukan. Waktu kita membalas dendam pada musuh kita melanggar firman Tuhan. Waktu kita memperlakukan musuh kita dengan sesuatu perbuatan yang sengaja kita lakukan, yang Tuhan sudah bilang ampuni, justru perlakukan baik, kita perlakukan dengan tidak baik. Kita sedang berkata, enggak, bukan besi menajamkan besi kok, aku nggak mau. Ada mungkin orang memfitnah kita, ada keluarga kita perlakuan tidak adil, ada banyak hal yang tidak benar. Tapi ingat, besi menajamkan besi. Kalau kita mengakui firman itu ya dan amin, maka kalau hati kita mengalami rasa sakit, pergumulan, tertolak, difitnah, dihina, dikecewakan, kita berdoa, datang, serahkan sama Tuhan. Biar cara Tuhan dan waktu Tuhan. Dan ingat, kalau kita sudah melepaskan pembalasan dari pikiran kita, maka kita dapat memikirkan hal kemurahan terhadap musuh kita. Pikiran adalah medan pertempuran. Pikiran ini, kalau sudah bisa kita lepaskan pembalasan dalam pikiran, maka kita mulai bisa punya waktu memikirkan bagaimana lakukan kemurahan kepada musuh. Kenapa orang sulit dalam tindakan untuk mengampuni musuh? Karena di dalam pikiran masih sibuk untuk memikirkan pembalasan. Ingatlah sebagai anak Tuhan, satu perbuatan baik lebih banyak menceritakan tentang kasih Tuhan daripada banyak nasihat. Kita berdoa penginjilan. Kita berdoa menuai jiwa-jiwa. Kita berdoa untuk menyelesaikan amanat agung. Bukan hanya berdoa, setelah berdoa, lakukan kebaikan. Kenapa? Karena satu perbuatan baik lebih banyak bercerita tentang kasih Tuhan. Setelah berdoa, Tuhan tuntun kita menjadi pelaku. Setelah dengar firman Tuhan, jadi pelaku. Ada banyak orang menceritakan kasih Tuhan, sibuk menceritakan kasih Tuhan, nggak punya waktu melakukan kasih Tuhan. Ada banyak anak Tuhan memberi nasihat tentang perbuatan baik, tetapi lupa melakukan perbuatan baik. Ingat, satu perbuatan baik lebih banyak bercerita tentang kasih Tuhan daripada banyak nasihat. Saya ingat Mother Teresa. Saya masukkan satu hal ini untuk kita. Kebetulan ya semua bahasa Indonesia sering pakai kata kebetulan. Saya nggak suka pakai kata kebetulan, ya. Karena nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Ya. Saya punya kesempatan ke Kalkuta, ya. Dan waktu itu mengunjungi panti penitipan anak, panti asuhan, merawat anak-anak dari Mother Teresa. Saya sudah pernah ke sana. Lalu di panti itu, di sampingnya ada kuburan. Jadi dia dimakamkan di dekat pantinya. Saudara, saya lihat bagaimana museum dari Mother Teresa, kisah hidupnya. Saya melihat anak-anak yang dibuang di India. Saudara, India itu banyak sekali anak-anak yang dibuang. Nah, kita tahu Mother Teresa pernah berkata, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Nah, lihat. Tadi saya katakan, satu perbuatan lebih banyak bercerita tentang kasih Tuhan. Mother Teresa berkata, jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Sahabat, mari kita sama-sama merenungkan satu kebaikan yang tak terduga yang bisa kita lakukan setelah dengar firman Tuhan ini. Mungkin kita angkat telepon kita, mulai telepon satu orang yang kita perlu perhatikan. Dan orang itu adalah orang yang jengkelin, yang mungkin menyebalkan kita. Bisa jadi itu menantu kita. Bisa jadi itu anak saudara yang saudara sedang kesel. Bisa jadi itu rekan usaha, rekan bisnis, teman sepelayanan
yang kita benar-benar nggak mau punya pikiran tentang dia lagi. Tapi hari ini selesai mendengar khotbah, bolehkah kita minta kekuatan dari Tuhan? Kita WhatsApp dia atau kita telepon dia. Saya mendoakan hari ini kehidupanmu. Atau kirimkan satu gambar tentang hal yang baik. Atau hari ini selesai ini, saudara mulai berdoa untuk seseorang yang saudara mau ampuni. Lakukanlah kebaikan yang tak terduga. Ingat, firman Tuhan berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan simpan sampah di hati kita. Jangan simpan kesalahan, kekeliruan orang, perbuatan orang yang begitu menyakitkan dan menyedihkan, kita simpan. Karena itu adalah sampah. Dan bau itu akan membuat kita sesak nafas. Dada kita sesak. Lepaskan pengampunan itu. Lakukan kebaikan yang tak terduga. Seperti firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan akan tolong kita, mampukan kita melakukan kebaikan yang tak terduga. Amin. Tuhan berkati kita semua.